Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, SHR Gatama. Di tutorial kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kuis dengan skor. Jadi ketika kita sudah mempelajari semua materi pada multimedia interaktifnya, kita akan pilih menu latihan, kemudian ada petunjuk penggunaannya, kemudian kita tekan tombol mulai. Nah, di sini kuis ini akan menampilkan soal-soal dengan salah satu jawaban yang benar. Misalnya kita pilih jawaban untuk soal yang pertama adalah yang satu, terus yang kedua, misalnya ini random aja. Nah, ini kita juga bisa pilih misalnya yang ini dan yang ini. Nah, di akhir soal nanti akan ada skor untuk jawaban apa aja sih yang benar. Jadi bagaimana tutorialnya? Yuk kita lanjut. Ya, sebelumnya kalian harus membuat dulu halaman desain dari soal latihan yang akan kalian gunakan. Untuk mendesainnya, kalian dapat menggunakan Adobe Illustrator. Kalau di sini saya menggunakan Adobe Illustrator, di mana sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Di sini saya membuat dengan 2 layer, dan juga untuk halaman kuisnya sendiri itu sudah saya beri nama kuis 0 untuk petunjuk penggunaan. Kuis 1 untuk soal nomor 1, kuis 5 sampai soal kelima, dan untuk skor atau nilai saya beri nama kuis skor. Jadi sudah saya bedakan artboard dan layernya masing-masing. Kemudian langkah pengerjaannya adalah kalian buka project terakhir yang telah kalian buat, atau kalian boleh buat dari 0. Terus kalian bisa insert scene. Nah, di sini saya akan buat scene baru kosong. Nah, di scene baru ini saya akan mengimport desain yang tadi saya sudah buat. Jadi saya masukkan desain yang sudah saya buat. Saya masukkan ini UI materi, nama filenya .ai untuk Illustrator. Nah, saya masukin ini yang pertama kali ya. Jadi saya masukin yang petunjuknya dulu. Jadi ini halaman petunjuknya. Jangan lupa untuk artboardnya sendiri. Ini artboardnya itu kan sudah ada nama kuis 0. Nah, scene-nya sendiri itu kita ganti juga namanya nih di kuis. Masih scene 23 kita ganti menjadi misalnya di sini latihan aja misalnya. Kalau di sini saya namanya. Nah, ini udah saya siapkan biar prosesnya nanti cepat karena akan diulang-ulang ya. Kemudian di sini saya juga insert new scene lagi. Saya buat untuk soal 1 ya. Misalnya di sini latihan 1. Ini untuk soal nomor 1. Jadi saya juga di sini file, import juga, to stage. Nah, saya pilih pilih, terus dipilih juga di sini saya yang soal 1 yaitu kuis 1 untuk artboardnya. Saya import juga. Nah, terus kalian lakukan untuk latihan petunjuknya soal nomor 1, soal nomor 2 sampai seterusnya, dan juga untuk skor. Jadi kalian masukin semuanya dari ketujuh-tujuhnya desainnya atau semuanya. Oke, di halaman pertama ini sebenarnya sama pada materi sebelumnya, langkahnya juga sama pada tutorial ke-1 dan tutorial kedua. Pertama kita lakukan adalah kita harus nge-lock dulu layer backgroundnya untuk pengerjaannya lebih mudah. Kemudian ini kita untuk halaman menu ini karena kita akan pindah ke halaman home. Jadi ini saya seperti biasa saya convert to symbol, kemudian saya namanya nggak usah saya otak-atik, tipenya button. Nah, ini saya convert, kemudian saya pencet action. Nah, di sini baru saya akan pindahkan ke halaman home. Jadi saya pilih action script, time and navigation. Iya, sebelumnya jangan lupa beri stop dulu biar halamannya langsung berhenti. Kemudian saya ulangi, go to end stop. Oke, kalau kayak gini berarti tandanya kalian nggak menyeleksi objek apa-apa. Jadi kalian seleksi, make sure kalian seleksi dulu objeknya. Jadi ini klik dulu objeknya, baru kalian pencet go to end stop-nya. Nah, di sini dia pengen generate nama buttonnya secara otomatis. Tapi kalau kalian mau beri namanya secara manual, kalian bisa beri nama di bagian ini, di instant name buttonnya. Oke aja karena biar proses juga cepat.
Nah, ini untuk home saya akan pindahkan ke halaman home. Di sini saya nama scene-nya itu adalah halaman home. Oke. Kemudian untuk petunjuk sama ya, petunjuk sama. Nah, ini turun lagi, turun. Nah, untuk button atau tombol yang mulai ini saya akan seleksi. Saya convert juga, pastikan ini terseleksi dua-duanya, terus kalian klik kanan, convert to symbol, ini juga jadi button. Nah, ketika tombol mulai dipencet, ini akan pergi ke soal nomor 1. Jadi klik lagi buttonnya, go to and stop lagi, oke aja langsung. Di sini kita akan pindahkan ke frame 1 untuk scene dari latihan 1 karena tadi soalnya soal nomor 1. Selanjutnya yang terakhir ini saya seleksi lagi seperti biasa, convert to symbol, jadiin button, oke, terus juga stop, go to and stop. Kemudian di sininya jangan lupa untuk materi saya bisa pindahkan ini ke, saya maunya ke halaman materi 1. Jadi di sini 1, frame 1, materi 1. Ini saya penamaannya agak lupa nih, pakai spasi apa enggak, materi 1 spasi 1. Oke, selanjutnya kita coba tes dulu apakah berjalan dengan lancar. Oke, kita abaikan dulu karena ini tadi ada sedikit shortcut supaya cepat ya. Oke, kemudian untuk menyimpan skornya itu kita membuat variabel pada halaman petunjuk. Jadi kita pergi dulu ke halaman petunjuk ya, kita buat halaman petunjuk. Ini halaman petunjuk atau latihan. Di bagian atas kita tuliskan buat variabel. Kalau di input text pada tutorial kedua, tipe datanya adalah string, di mana string itu dapat menyimpan sebuah teks input dari keyboard gitu, dari 1, 2, 3, tapi tidak bisa dijumlahkan. Nah, pada kali ini kita akan membuat tipe data berupa integer, di mana tipe data ini dapat menyimpan inputan teks dari keyboard berupa angka. Jadi kalau kalian 1 gitu ya, bisa ditambah dengan angka 1 jadi 2 gitu, atau 1 dikurang 1 jadi 0 gitu. Dia bisa melakukan bilangan operasi. Tetapi kalau tipe data string itu tidak dapat melakukan bilang operasi matematika. Jadi ya udah nggak bisa teks ketemu teks aja, nggak bisa. Misalnya kalau pakai string, misalnya kita masukin angka 1 ditambah 1 itu nggak akan bertambah menjadi 2, yang ada jadinya 1 dan 1 gitu ya, jadi 11 itu ketika teksnya nanti digabungkan. Jadi di sini kita akan membuat sebuah variabel berupa integer dengan cara variabel kita kasih nama nilai, namanya nilai. Nah, ketika di sini kita kasih tipe datanya integer, dan ketika mulai pastikan teks ketika mulai kan kuis itu berarti skor kita 0 kan. Nah, di sini kita inisialisasi bahwa skornya adalah 0. Nah, kita mulai aja. Ini errornya hilang karena tadi saya memang menyiapkan untuk halaman soal 2 dan seterusnya itu karena prosesnya bakal diulang-ulang, jadinya saya skip. Nah, jadi ketika ini kita cek dulu apakah ini balik ke home ya, ini balik ke home. Terus ketika kita pilih materi, nah ini error, berarti ini yang salah ya, 1 ya, saya lupa. Nah, pastikan nama scene-nya sesuai ya, karena kalau nggak sesuai ini akan nah itu ya, jadi ini udah sesuai. Sekarang kita sudah inisialisasi bahwa ketika petunjuknya dijalankan berarti skor kita itu adalah 0 untuk pertama kali. Next, di halaman 2 di latihan 1, which is ini halaman kedua dan soal pertama. Nah, di sini kita akan menggunakan, ketika kita memilih jawaban yang benar, itu skornya atau nilainya pada petunjuk tadi yang tadinya 0 itu akan bertambah. Jadi jangan lupa, misalnya saya mau buat tombol A ini skornya bertambah ketika misalnya dia benar jawabnya, ketika user mengklik tombol ini. Jadi saya klik ini, skornya saya klik
saya convert juga ke simbol. Nah, karena kita mencet tombol ini dan juga akan pindah halaman, jadi yang paling utama dari button ini adalah kita juga harus menggunakan go to and play, go to and stop, atau action untuk berpindah halaman gitu. Jadi kita tetap harus menggunakan go to and stop gitu. Jadi kita action lagi, kita tambahkan stop dulu di sini. Baru kita klik objeknya, kita ini lagi, code snippet lagi, kita go to and stop. Oke, biasa. Nah, di sini kita akan pindahkan ke soal nomor 2. Jadi sini saya 1, koma, petik. Nah, ininya adalah latihan 1. Ini saya copy aja karena ini latihan 2, maaf, karena soal nomor 2. Ini saya copy aja karena ini akan bermanfaat untuk pindah halaman di halaman berikutnya. Jadi di sini saya sudah, ini juga saya convert. Nah, ini lakukan terhadap semua button-button pada soal kalian nanti gitu. Jadi convert to symbol lagi, go to and stop lagi. Diklik dulu buttonnya, go to and stop lagi, oke lagi, masukin ini, klik lagi, seleksi lagi, convert to symbol, go to and stop lagi, oke, paste lagi. Terus yang keempat, ini keempat udah, go to and stop, klik lagi, convert to, go to and stop, convert to symbol, oke, go to and stop lagi. Oke. Jadi di sini harusnya ada 6 tombol, 1, 2, 3, 4. Oke, ada yang kurang, ini baru berapa nih? Kita, oh ini sudah ada 71 sudah ada. Oke, 71 ini berapa? 72, 73, 74. Oh, ini belum nih, ini belum, maaf, ini belum. Convert to symbol, button, stop, paste lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 buah go to and stop karena kita ada 5 pilihan opsi. Kemudian untuk home kita seleksi juga, kita klik di sini, kita convert juga simbol, terus kita pilih button juga, pilih juga di sini go to and stop lagi, oke lagi. Tapi di sini kita jangan pilih ke latihan 2, kita pilih ke home. Oke, kalau udah lakukan penscoringan, jadi ketika kita pilih button 1 misalnya sebagai jawaban yang benar, ini akan bertambah skornya. Jadi kita ke bagian latihan 1, kemudian di latihan 1 ini untuk di mana nih? Di latihan 1 ini di jawaban A tadi button 71 misalnya skornya bertambah gitu. Nah, dia akan pindahkan ke halaman 2, ke soal 2. Nah, sebelum itu kita tambahin dulu codingan di mana nilai sama dengan nilai plus 20. Jadi saya mau ketika jawabannya benar itu bertambah skornya 20. Dia lakukan juga untuk soal nomor 2 seperti itu. Ini jawaban yang benarnya adalah yang B gitu ya. Terus soal nomor 3 juga sama, ini soal jawabannya adalah yang ini A, B, ini C gitu ya. Jadi seterusnya soal nomor 4 juga sama, ini kalau benar ditambahin gitu 20, soal nomor 5 juga sama. Kemudian di terakhir ya, di skor di halaman terakhir untuk skor, kalian dapat membuat sebuah teks baru. Ini sudah ada skornya di sini, tapi saya coba lagi.
berupa dynamic text ya. Jadi kalian buat dulu di sini dynamic text, di sini misalnya skor baru ya. Nah, ini kita buat menjadi dynamic text di mana dynamic text-nya ini mengambil semua dari skor yang dipilih dari usernya. Jadi di sini misalnya hasil, saya kasih nama hasil aja ya. Karena dia udah dynamic, dalamnya boleh dihapus. Ini digedein aja, boleh. Oke, jadi kita ikutin aja nih, code-nya sama yang contohnya di sini, latihan skor. Nah, di sini saya buat aja di bawah stop misalnya, karena tadi nama instance-nya adalah hasil, jadi saya kasih nama hasil.text sama dengan string dalam kurung. Nah, tadi kita ngambil variabelnya dari variabel nilai. Jadi di sini kita tulis aja nilai. Seharusnya nanti bakal muncul 2 buah skor ya. Yang gede ini, kotak ini juga namanya output skor, sama yang tadi yang ini dari sini. Kita mulai aja. Tadi salah satu jawabannya adalah yang A terus ya. Jadi saya coba jawab aja A terus. Nah, 20 gitu. Jadi ternyata dari semua soal itu yang jawabannya A, cuma yang soal nomor 1 tadi kita sudah. Oke, begitu aja tutorial kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.